Halo, nama saya Delwin Fight Adrian dengan NIM 2802547433. Pada video ini saya akan membahas materi ITGS sesi 1, yaitu tentang IT governance concept yang saya ambil dari artikel di internet. Yaitu pertama kita mulai dari definisi dulu. IT governance itu sendiri adalah seperangkat pedoman dan proses yang diterapkan untuk memastikan bahwa semua aktivitas IT dalam suatu organisasi diarahkan untuk mencapai tujuan bisnisnya. Aktivitas IT ini mencakup bagaimana tim IT disusun, pengadaan aset IT, dan konfigurasi infrastruktur IT. Nah, tujuan IT governance itu apa saja? Yang pertama, dia tuh memastikan nilai bisnis dihasilkan melalui informasi dan teknologi. Lalu dia mengawasi kinerja manajer IT, lalu menilai risiko yang terkait dengan departemen IT, dan menetapkan rencana pemulihan bencana IT. Terus menyediakan transparansi dan akuntabilitas dalam operasi IT, menetapkan standar manajemen proyek IT, mengawasi aspek manajemen keuangan IT seperti penganggaran modal dan pengeluaran modal, memastikan kepatuhan IT terhadap hukum dan peraturan, menetapkan standar untuk audit IT yang berulang. Yang terakhir itu dia memenuhi kebutuhan IT dari berbagai departemen dalam organisasi. Nah, apa sih perbedaannya tata kelola IT dan tata kelola perusahaan? Meskipun mereka terdengar mirip, tata kelola IT dan tata kelola perusahaan itu tidak boleh digunakan secara bergantian. Kan intinya gini, kalau tata kelola perusahaan tuh cakupannya lebih luas karena bertanggung jawab dalam menentukan bagaimana organisasi dikelola secara keseluruhan. Sedangkan kalau tata kelola IT hanya berfokus pada aktivitas atau kegiatan yang berkaitan dengan IT. Nah, sekarang yaitu kita akan membahas framework IT governance. Secara sederhana, framework tata kelola IT adalah peta jalan yang mendefinisikan metode yang digunakan oleh suatu organisasi untuk menerapkan, mengelola, dan melaporkan tata kelola IT dalam organisasi tersebut. Nah, kerangka kerja ini sendiri bisa dikembangkan oleh berbagai organisasi seperti Information System Audit and Control Association (ISACA) dan International Organization for Standardization (ISO). Jadi perlu dipahami bahwa setiap kerangka kerja itu memiliki pendekatan yang berbeda dalam mendefinisikan tata kelola IT baik dari segi prinsip, proses, maupun standar yang digunakan. Nah, sekarang kita akan membahas prinsip tata kelola IT. Seperti disebutkan sebelumnya, kan setiap framework kan memiliki prinsipnya sendiri. Jadi sehingga kayak kita sulit mengeneralize, jadi kayak mendefinisikan satu set prinsip umum. Namun sebagian besar auditor IT mengikuti prinsip-prinsip yang ditetapkan oleh dua framework yang paling populer, yaitu COBIT dan ISO 38500. Nah, kalau kita lihat dari COBIT, prinsip tata kelola IT menurut COBIT, yaitu dia harus memberikan nilai bagi pemangku kepentingan. Jadi tata kelola harus berfokus pada nilai yang dihasilkan oleh operasi IT bagi bisnis, yang pada akhirnya dia memberikan manfaat bagi pemegang saham, pelanggan, dan karyawan. Nah, kedua itu di pendekatan secara holistik dalam tata kelola IT. Jadi IT governance harus memastikan bahwa teknologi yang berbentuk infrastruktur IT, perannya, pedoman harus bekerja secara harmonis. Terus sistem tata kelola yang dinamis. Tata kelola IT tidak boleh kaku, tetapi harus mampu beradaptasi dengan perubahan yang dibutuhkan oleh organisasi. Terus kita pemisahan antara tata kelola dan manajemen IT. COBIT itu membedakan antara tata kelola dan manajemen IT, di mana tata kelola itu menetapkan struktur keseluruhan, sedangkan manajemen IT berfokus pada operasional IT saja. Nah, dia disesuaikan dengan kebutuhan perusahaan juga, yaitu dia tata kelola IT itu harus memastikan bahwa tujuan IT ini selaras gitu dengan tujuan bisnis yang bisa berbeda antara satu perusahaan dan perusahaan lainnya. Yang terakhir itu prinsipnya itu sistem tata kelola menyeluruh. Meskipun dia IT governance berfokus pada departemen IT, tapi pengelolaan data IT merupakan upaya lintas fungsi yang membutuhkan kolaborasi dengan berbagai departemen lain seperti keuangan, penjualan, dan pemasaran. Karena
itu pedoman tata kelola IT juga harus mencakup area bisnis lainnya. Yang terakhir, framework IT yang paling umum digunakan. Ya, yang pertama kita ada COBIT. COBIT itu kerangka kerja yang paling populer. Yang kedua kita ada ISO 38500. Ini juga populer juga, dia bertujuan untuk membantu para pemimpin organisasi memahami kewajiban hukum dan etika dalam penggunaan IT. Terus kita ada ITIL, kerangka kerja ini mencakup 5 praktik manajemen terbaik. Ada COSO yang dikembangkan oleh Committee Sponsoring Organization of Trade Commission. Sekian dari saya, terima kasih.